Assalamualaikum Pak Wawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Wawan, suara saya terdengar apa tidak? Terdengar bagus. Alhamdulillah. Baik Pak Wawan. Eh, Terima Ini kasih peta- ini sudah ini pertanyaannya berat nggak nih? santai aja Pak. Insya Allah ringan terkait ini operasional manajemen yang ada di YIMS, Hmm. manajemen Ziswaf. Jadi mohon izin sebelumnya. Skripsi saya berjudul Manajemen Siswa pada Yayasan Insan Madani Sejahtera Pak Wawan. Nah, ini Jadi salah salah milih ini harusnya Nahwanur ini yang dijadiin bahan skripsi karena Yim belum merdeka, belum mengelola Jiswap sendiri. Ya. jadi ntar, nanti bisa untuk apa hasilnya, coba harapannya bisa menjadi bahan pertimbangan Hmm. untuk kedepannya, eh, untuk Kim. Masukan buat Yim ya. Jadi di sini Pak Wawan selaku ketua, terima kasih sudah eh, boleh meluangkan waktunya. Mohon maaf Pak Wawan mengganggu ini ya, Ya, waktunya nggak apa-apa. malam-malam kayak gini. Kebetulan lagi WFA, cuman tadi Oh, sampai sore masih nge-tim sama teman-teman. Hari ini juga lanjut ke tim, cuman saya minta izin ke teman-teman untuk mungkin masuk agak malam. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Wawan, jazakallah khair. Mungkin pertanyaan pertama, Mm-mm. bagaimana proses pengumpulan dan penerimaan zakat, infak, dan sedekah di Yayasan Insan Madani Sejahtera? Proses pengumpulan. Iya Pak Wawan. eh jadi IMS ini kan eh, alhamdulillah bukan lembaga yang adanya setahun sekali gitu ya. Iya betul. Bukan lembaga pengumpul zakat yang sifatnya mengumpulkan zakat hanya di bulan Ramadan, tapi juga mengumpulkan zakat ya, dari donatur, dari para muzaki, ya itu apa namanya ya setahun penuh lah gitu. Jadi penghimpunannya ya melalui teman-teman relawan. Jadi kita punya relawan, ada juga yang disebut karyawan gitu. Kalau bisa juga disebut amilin, para apa namanya teman-teman yang menyebarkan, menginfokan kepada teman-temannya, kepada relasinya ya tentang YIM yang bisa mengelola atau menampung zakat dari apa namanya para muzaki. Ya. Jadi ada di samping rutin bulanan, kita juga seperti saya bilang tadi menerima yang zakat penghasilan bulan apa yang tahunan, yang Ramadan, kita juga menerima zakat penghasilan atau zakat profesi yang bulanan atau sekedar titipan infak sodako dari teman-teman. Insya Allah. Jadi begitu Oh, dari relawan-relawan kita aja termasuk saya gitu. Saya menginformasikan, menyebarkan tentang YIM ini ke teman-teman di kantor yang melalui WA, melalui Facebook.
ya. Biasanya kalau teman-teman yang deket, yang kira-kira gampang ya saya japri gitu. Tapi kalau yang untuk umum biasanya saya infokan lewat status WhatsApp yang jangkauannya mungkin lebih banyak. Ya, langsung bisa bisa 100 orang yang baca, 200 orang. Nanti kan kalau ada yang respon ya alhamdulillah. Ya kalau yang biasa-biasa yang teman-teman dekat biasa saya japri. Gitu Mas Fatih. Baik, Pak Wawan. Eh, dari Pak Wawan sendiri selaku Ketua YIMS, apakah ada strategi khusus Pak Wawan yang diterapkan oleh Yayasan Insan Madani Sejahtera untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Ziswaf? Secara pribadi saya baru memasarkan YIMS ke teman-teman kantor yang ada di perkotaan ya. Ya, Karena kalau teman-teman yang di sekitar rumah di kampung ya belum terlalu apa ya, terlalu engeh lah dengan zakat, apalagi namanya zakat profesi, zakat penghasilan. Mereka kan kenalnya baru zakat fitrah gitu ya, yang mereka bayar ke musola atau ke masjid-masjid terdekat. Jadi saya baru ke teman-teman kantor, eh, ya strateginya itu ya biasanya lewat eh, status WhatsApp atau Facebook. Karena walaupun saya ada Instagram, tapi saya sekali-sekali saja menengok Instagram. Ya biasanya di Ramadan saya baru mulai gencar di Instagram, ya memasarkan eh, zakat melalui YIMS baik. atau lembaga yang Maaf Pak Wawan terpotong. sih dengan Easy, ya, dengan Baik, inisiatif Zakat Indonesia. Ya. Yang selebihnya ya teman-teman yang lain yang berkreasi juga gitu. baik. Ya bisa bisa membuat apa namanya info-info tentang zakat, ya meme-meme tentang zakat, ya agar mudah bisa diterima oleh masyarakat gitu. Cuman saya nggak seperti yayasan yang lain. Kalau yayasan yang lain saya banyak menerima tuh japri banyak banget dari Hmm, yayasan lain. Cuman di saya ini di kita ini belum belum melaksanakan seperti itu. Nggak mm-mm. tahu itu dapat nomor kita dari mana apa langsung blast ya, mereka dapat Iya dari mana betul, langsung betul. blast gitu. Kayaknya gitu mungkin mereka minta nomor dari counter atau dari mana, karena hampir setiap hari saya dapat dari yayasan, dari beberapa Oh, yayasan ya langsung tahu nama saya apa gitu, langsung apa namanya mengajukan bantuan, mengajukan dana. Cuman kalau di IM belum seperti itu, kita masih ya sersan lah, serius tapi santai, belum terlalu menyebar apa namanya eh, kayak kayak yayasan lain gitulah yang saya terima WA-nya gitu baik. Mas Fatih. Bagaimana Yayasan Insan Madani Sejahtera menjalin kerjasama dengan lembaga atau komunitas lain dalam mengelola dan mendistribusikan dana Ziswaf? Ya biasanya eh, yang sudah-sudah kita mengelola bekerja sama dengan lembaga zakat yang ditunjuk oleh, kebetulan kita juga punya pembina, punya pengawas, juga kita punya apa namanya semacam perkumpulan ya yayasan atau mitra pengelola zakat gitu. Dan biasanya kita eh, berkolaborasi dengan eh, yayasan lain atau lembaga amil zakat lain yang sudah resmi, yang sudah mempunyai izin dari Basnas. Dan itu biasanya direkomendasikan, ya, direkomendasikan oleh pembina atau pengawas, ya, atau kalau di kita ini ada apa namanya semacam perkumpulan
eh, di di Kabupaten Bogor ya yang mempunyai sifat yayasan yang sama yang belum mampu mengelola atau mempunyai izin sendiri, ya biasanya kita sama-sama menginduk ke situ. Ya, kita buat MOU, kita buat kesepakatan untuk kita bisa jadi eh, lembaga penghimpun atau pengelola zakat di bawah naungan lembaga tersebut. Gitu Mas Fatih, biasanya kita mengikut arahan Hmm. dari pimpinan, walaupun saya ketua masih ada pembina, masih ada pengawas yang mengarahkan seperti itu. Menurut saya IMS sudah bertahan cukup lama ya Pak. 10 tahun lebih sudah berdiri, bereksistensi. Alhamdulillah luar biasa kontribusinya juga. Saya sendiri juga merasakan terhadap masyarakat Cilebut. Jadi menurut pandangan Pak Wan sebagai selaku Ketua Yayasan Insan Madani Sejarah, apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Yayasan Insan Madani Sejahtera dalam mengelola Ziswaf? Usia Yim sebenarnya lebih dari 10 tahun ya, karena kalau seingat saya itu dibentuk itu tahun 2003 ya, Baik. tahun 2003 saya baru bergabung tahun 2006, bergabung tahun 2006. Tahun 2006 pun masih sebagai relawan, belum mengetahui YIM secara secara detail gitu ya. Nah, baru di 2015 saya diminta menjadi ketua YIM ya, tahun 2015 sampai dengan saat ini. Eh, Kendala dalam mengelola zakat ya, atau menghimpun zakat sebenarnya karena di YIMS ini pengurusnya, relawannya itu rata-rata pekerja ya. Baik, Pak. Ya rata-rata itu ASN ya, para apa namanya pegawai negeri sipil gitu, para pegawai pemerintah dan BUMN atau BUMD seperti saya di BUMN. Jadi sebagian besar waktunya habis di kantor gitu ya. Baik, Pak. Sementara mengelola YIM, mengelola lembaga yang salah satu bidang usahanya ada menghimpun zakat ini, jadi hanya dari sisa waktu kerja gitu. Itu yang menjadi Ya, hambatan bagi kita. Ya seharusnya YIM dikelola oleh teman-teman yang mempunyai waktu lebih banyak ya. Harusnya kita bisa meng-hire orang ya, satu atau dua orang yang bisa mengurusi lembaga ini seminggu full misalnya ya. Sabtu Minggu misalnya, baik. Sabtu Ahad istirahat, tapi Senin sampai Jumat Oke. dia mengelola YIM, dari mulai ada yang mengelola dari sisi administrasi, ada yang dari sisi Media proposal sosial. ya, sehari-harinya di BUMN, ada sekretaris saya di pegawai Kementerian Keuangan, bendahara di rumah sakit, ada bendahara dua juga di Departemen Keuangan di Kementerian Keuangan, ada sekretaris dua di Kementerian eh, Pertanian kalau nggak salah ya. Jadi kita ini ya mengurusi YIM nih di sisa-sisa waktu kita gitu. Jadi pengelolaannya tidak optimal, tidak maksimal. Itu kendalanya kalau menurut saya. Makanya saya pernah pernah usul ke para pimpinan, ke para itu, ya, harusnya ketua YIM ini eh, apa namanya orang-orang yang mempunyai waktu penuh ya, sehingga YIM ini bisa menjadi lebih besar, menjadi lebih baik. Begitu Mas Fatih. Baik, Pak Wawan. Lanjut ya. Ono. Iya. Eh, Bagaimana YIMS beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi atau sosial yang dapat memengaruhi sumbangan dan
distribusi dana Ziswaf Bagaimana YIM beradaptasi dengan perubahan beradaptasi dengan perubahan. kondisi Ya, ekonomi atau sosial yang dapat mempengaruhi sumbangan dan distribusi dana. ya memang kondisi saat ini apa namanya ekonomi masyarakat memang lagi sedang kurang bagus. Tapi sebenarnya dibilang kurang bagus juga tidak gitu ya. Nah, kalau secara pribadi apa namanya melihat perkembangan ini ya tentu saja YIM harus mengikuti ya harus beradaptasi ya, harus beradaptasi ya kalau saya di kantor ketika eh, teman-teman ya eh, ada yang kena dampak dari seperti kemarin misalnya ada COVID kena dampak gitu apa namanya kita mencari apa namanya ya donatur baru gitu. Kalau mereka bilang tidak atau sementara belum ya memberikan sumbangan ke YIM ya tentu saja kita mencari donatur yang lain donatur yang baru ya sekarang teman-teman yang lain juga seperti itu dan apa namanya kalau teman-teman di YIM biasanya sudah punya apa namanya ya target ya sudah punya target dari tahun ke tahun mereka sudah punya ibaratnya jaringan pertemanan lah ya, Hmm, pertemanan yang percaya kepada YIM ya seperti saya ketika akan apa namanya menyampaikan program YIM tentang zakat atau tentang apapun pasti saya akan melihat siapa saja teman-teman saya yang tahun lalu itu memberikan kontribusi memberikan bantuan ke YIM pasti setiap setiap ini saya punya list tahun ini si ini ya tahun ini oh yang tahun lalu ngasih tahun ini enggak jadi kita punya list tapi kalaupun yang tidak tentu saja tetap kita kirimkan karena kan kita nggak tahu ya namanya orang mungkin tahun lalu dia belum eh, rezekinya belum ada ya siapa tahu tahun ini sudah bagus jadi seperti itu jadi rata-rata teman-teman sudah mempunyai apa namanya semacam daftar orang gitu yang rutin memberi ya yang rutin memberikan donatur atau bantuan atau zakatnya gitu di samping ya mencari eh, donatur-donatur baru. baik. Kalau saya kebetulan di kantor apa namanya diamanahi bagian payroll. Yang namanya bagian payroll, jadi saya bisa melihat orang-orang yang gajinya lumayan gitu ya. Yang ini yang kira-kira orangnya gampang, yang dia saya lihat rajin jamaah di masjid, misalnya itu yang saya colek biasa seperti itu. Walaupun tidak kemungkinan orang pun yang tidak rajin ke musola juga jiwa sosialnya tinggi. Ya makanya kadang-kadang kalau ibarat mancing ya menebar ya kita menyebar umpan kemana saja perkara yang nyangkut banyak atau sedikit nanti kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu jadi kalau tadi terhadap adaptasi terhadap apa namanya ekonomi sekarang ya sebenarnya sih IM biasa-biasa aja gitu ya tetap menyebar tetap mengajak ya teman-teman terutama kalau di kita kan biasanya berdasarkan di awal berdasarkan pertemanan di kantor atau di mana gitu ya gitu jadi kita biasa aja kalau apa namanya adaptasinya gitu tetap eh, mengajak menyampaikan ya kepada teman-teman untuk memberikan donasinya ke YIM nanti sambutannya bagaimana ya itu kita terima ya karena memang tidak semua orang eh, pada saat yang tepat eh, bisa memberi ke kita. Ya mungkin sama dengan seperti yayasan yang tadi yang saya bilang mereka pun kayaknya nyebar blast gitu ke siapa saja. Tapi kalau di saya kan tentunya orang-orang yang benar-benar sudah dikenal ya yang sudah dikenal tidak sembarang orang ya saya baru tahu dapat nomor HP-nya gitu ya terus saya kirim enggak tapi orang-orang yang sudah kenal yang sudah berinteraksi dan itu yang
akan saya jadikan target gitu, jadikan sasaran gitu Mas Fatih. Baik, pastinya sebuah entitas atau sebuah organisasi yang sudah berumur daripada 10 tahun lebih, maksudnya itu adalah sebuah organisasi yang dewasa pastinya ya, Pak Wawan. Jadi apa langkah selanjutnya yang akan Pak Wawan, lakukan untuk, agar Yayasan Insan Madani Sejahtera ini ke depannya, menurut pandangan Wawan, Pak Wawan akan makin lebih maju, Pak Wawan. Bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan Ketua Yayasan IMS? eh ya, jadi sebuah yayasan maju ya bukan hanya dari ketua saja gitu kan. Baik, Kalau Pak. saya kebetulan dibilang ketua juga, saya pribadi nggak punya kapasitas sebagai ketua yang mumpuni gitu ya, ketua yang bagus. Karena di struktur ya, di struktur YIM saya dibantu oleh teman-teman yang mempunyai apa namanya kemampuan. Rata-rata mereka adalah para sarjana gitu ya. Uh, Apa namanya profesional yang ahli di bidangnya. Ya. Baik, Pak. Jadi saya pun dibantu oleh teman-teman yang memang eh, apa namanya berpengalaman di bidangnya masing-masing. Kebetulan sekretaris saya juga pejabat di Kementerian Keuangan yang ahli dengan eh, manajemen building, yang ahli teamwork gitu ya. Ada bendahara juga yang ahli memelototin angka-angka gitu kan. Jadi eh, untuk maju ke depan, saya kira saya harus menguatkan dulu dari sisi struktur inti pengurus IM. Ya kalau struktur intinya bagus, kompak, ya insya Allah ke bawahnya pun ya akan baik gitu ya, ketika di atas bisa mengatur dengan bagus gitu. Jadi intinya itu, ya, alhamdulillah saya didukung oleh teman-teman yang mempunyai kemampuan yang lebih daripada saya. Baik, Pak. Ada yang sekarang sedang kuliah S3 doktor gitu ya, Masya dan Allah. apa namanya dia ada di bidang kemitraan. Ya, di bidang kemitraan itu bidang yang apa namanya eh, apa ya yang mengiklankan YIMS ya melalui media. Dia yang membuat eh, akun di Facebook, di Instagram, membuat konten-konten tentang YIMS ya, sehingga bisa lebih dikenal masyarakat. Ya, yaitu teman saya yang sedang S3 itu bersama tim yang lain yang eh, kalau nggak salah juga lulusan IPB gitu ya, yang paham lah di bidang IT dan media. Jadi itu saya rasa ya untuk kemajuan YIM kita perlu tim yang kompak yang memang ahli di bidangnya gitu yang punya eh, kemampuan dan pemahaman yang sama dengan kita. Saya rasa itu Mas Fat. Baik, Pak Wawan. Terima kasih atas jawabannya. Ya, selanjutnya bagaimana Pak Wawan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Ziswaf di Yayasan Insan Madani Sejahtera untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hmm. Jadi alhamdulillah apa kita punya bendahara dua, ya satu bendahara yang biasa menampung uang gitu ya, dia yang tahu nomor rekening eh, apa namanya isinya berapa, dalamnya berapa. Tapi kita punya satu bendahara yang apa namanya khusus memantau alur keluar masuknya uang dan sesuai alokasi atau tidak. Ya. Artinya ketika kita sudah mendapatkan dana, entah itu infak, sedekah, zakat dan sebagainya, itu kita buat pos-pos sesuai alokasinya. Ya. Baik, Jadi ada pos zakat mal, misalnya. Kalau zakat fitrah kita sudah habis di bulan Ramadan, ya. Jadi tidak bersisa. Zakat fitrah dan fidyah biasanya yang kita terima di Ramadan itu habis. Bukan biasanya, memang harus habis.
Tapi kalau zakat mal, zakat penghasilan, ada juga mungkin buat rumah Quran, dan itu kita buat pos-posnya. Ya, jadi yang bisa kita gunakan bebas, ya udah kita apa namanya kita bisa atur sedemikian rupa. Tapi kalau yang terikat, ya dalam arti terikat ini kan ada untuk anak yatim, misalnya, itu khusus yatim, nggak bisa kita pakai kemana-mana. Untuk pembangunan rumah Quran, yaitu untuk pengembangan rumah Quran, atau untuk program RKI atau rumah Quran, yaitu untuk program RKI, misalnya untuk pelatihan guru atau untuk apa namanya operasional RKI dan sebagainya. Itu yang sifatnya khusus, ya yang sifatnya terikat. Yang tidak terikat ya bisa kita kelola ya untuk lain-lain. Misalnya untuk sembako duafa, ya, untuk baksos ya di suatu daerah. Dan pemantauannya adalah eh, untuk menarikan dana, ya teman-teman itu harus melalui proposal. Ya, dan setiap pelaksanaan harus mengirimkan laporan kegiatan. Ya, laporkan kegiatan di daerah mana, ya kegiatannya berupa apa, ya santunan sembako kah atau pembagian biaya bantuan biaya pendidikan atau apa, dan itu harus dilaporkan ke kita, ya, sehingga kita bisa memantau, bisa mengawasi keluar masuknya anggaran sudah sesuai atau belum, atau melenceng dari yang sudah kita tetapkan. Gitu Mas Fatih. Baik, Bapak. Bagaimana Yayasan Insan Madani Sejahtera menjalin kerjasama dengan lembaga atau komunitas lain dalam mengelola dan mendistribusikan dana Ziswaf? Mungkin ini terkait dengan proseduralnya, Pak Wawan. Oh iya, Ya, jadi kebetulan kita bekerja sama dengan IKADI, Ikatan Dai Indonesia, bekerja sama dengan Salimah, apa namanya, ya persaudaraan Muslimah, ya yang ada di Sukaraja. Khususnya kita ini khususnya bekerja di Sukaraja. Kemudian ada juga MLC, ya Madani Learning Center, ya, yang apa namanya, ya komunitas atau organisasi yang apa namanya menjalankan tugasnya ke sekolah-sekolah gitu ya, mentoring dan sebagainya. Nah, kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut ya tentu saja dengan kedekatan, ya sih, kedekatan secara pribadi gitu ya. Dan juga apa namanya sebagian dari teman-teman ya itu ada yang masuk di sebagai pengurus YIMS gitu ya. Di Salimah itu ada yang jadi pengurus YIMS, IKD juga, MLC juga, ada beberapa teman yang tadi ada di bidang kemitraan juga ikut mengelola MLC, dan ada IKD, ya IKD juga ada teman-teman yang menjadi relawan atau karyawan di YIMS. Sehingga kita dalam menyalurkan dana ke masyarakat ya bisa melalui lembaga-lembaga tersebut yang sudah kita kenal, yang sudah kita eh, ketahui ya siapa ketuanya, siapa anggotanya, dan kita ketahui latar belakangnya secara baik. Ya, itu Mas Fatih. Jadi atas dasar ya kedekatan secara personal juga sih. Ya di samping ada beberapa yang menjadi pengurus atau karyawan atau relawan YIMS gitu. Jadi kita baru baru bekerja sama dengan teman-teman yang di Sukaraja karena ruang lingkup kita di Sukaraja. betul aja. Ya. Ya, 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 Pak Wawan. Terima kasih jawabannya. Boleh Pak Wawan ceritakan tentang beberapa program atau proyek yang telah dibiayai oleh dana Ziswaf di Yayasan Insan Madani Sejahtera dan dampaknya terhadap menerima manfaat, Pak Wawan. Mungkin boleh diceritakan. Proyek yang sudah kita laksanakan, dulu kita pernah bangun proyek sumur bor di Kampung Batu Gede.
ya sumur Insyaallah. bor. Ketika waktu itu musim kemarau, kita bangun sumur bor yang saya ingat itu kalau nggak salah 28 meter kedalamannya ya. Wis. Dan kita bekerja sama dengan lembaga eh, apa namanya kalau nggak salah IIF ya. Eh, saya lupa singkatannya, tapi itu sebuah lembaga di bawah Departemen Keuangan, di bawah Kementerian Keuangan. Jadi kita bekerja sama dengan IIF membangun sumur bor untuk warga. Ya alhamdulillah pada saat musim kemarau itu sangat berguna sekali untuk warga. Ya, kita bangun toren, kita buat beberapa keran. Ya, kalau nggak salah ada 5 apa 6 keran untuk warga bisa mengambil air. Terus kita pernah mengadakan program sebar sajadah, ya sebar sajadah ke musola-musola. Ya, sebar sajadah itu tentu saja dari dana Diswab yang apa namanya terikat, gitu ya. Karena kita ada program sebar sajadah dan sebar Quran. Ya, jadi ada program sebar sajadah kita bagi ke beberapa titik yang ada di Sukaraja. Ya, dulu ada kalau saya di Bojong Jengkol ada satu titik di Cimandala, ya, ada di Cijujung, pokoknya ada beberapa titik Sukaraja. Terus juga ada program wakaf Quran. Wakaf Quran Hmm. ini kita yang terakhir itu bekerja sama dengan IKADI. Ya Alhamdulillah sampai juga wakaf Quran ini sampai ke Cianjur, ya ke Masya korban Allah. gempa, Luar ya biasa. ke korban gempa Cianjur. Ya, wakaf Qurannya. Di samping saya sendiri langsung meninjau, kita buat apa namanya musola darurat untuk korban gempa di Cianjur. Ya kebetulan saya pada saat itu dengan teman-teman SMP sedang ada bantuan ke warga di Cianjur. Alhamdulillah saya bersama teman-teman mampir ke musola darurat yang YIMS bangun, yang dibiayai oleh YIMS yang berasal dari dana masyarakat. Ya kita sempat pernah bangun musola darurat di Cianjur. Eh, Samping tadi ada sebar Quran, ya. Sebar Quran juga alhamdulillah sampai ke Cianjur. Terus kita pernah juga saya mengajukan Quran kebetulan ke kantor ke Bintal Islam perusahaan mengajukan Quran. Alhamdulillah waktu itu ada banyak Quran yang akan di dari kantor. Nah, kebetulan saya mengajukan atas nama Jim dan menyalurkan ke Baitul Quran As-Saadah yang di Bojong Sempu. Ya, alhamdulillah waktu itu Baitul Quran As-Saadah itu di bawah teman-teman eh, Salimah, ya teman-teman Salimah kebetulan butuh Quran. Alhamdulillah saya ada channel di kantor apa namanya Bintal Islam yang eh, mempunyai stok Quran banyak gitu ya, saya ajukan. Alhamdulillah berhasil dan bisa menyalurkannya ke Baitul Quran As-Saadah di Bojong Sempu. Juga kita pernah menyalurkan 200 Quran itu ke pesantren di Gunung Putri, Asalam Gunung Putri. Masya Allah. Ya, kita waktu itu ada seremoninya juga, terus donaturnya juga, saya lupa donaturnya, nama donaturnya, eh, kalau nggak salah di kontaknya udah hilang, saya udah ganti HP. Yaitu waktu itu donatur perwakilan dari perusahaan itu juga hadir. Kita membagikan 200 Quran untuk santri karena waktu itu santrinya masih sekitar 200 ya belum banyak itu. Yang lainnya kita waktu COVID kemarin kita membagikan biaya pendidikan untuk apa namanya kalau kita punya relawan yang ikut terdampak ya kita keluarganya kita bantu biaya pendidikannya Ya. yang terdampak terus kita juga bagikan biaya apa namanya bingkisan sembako buat yang terdampak di samping kepada masyarakat umum ya karena kalau kita karyawan kita sendiri relawan kita sendiri terdampak enggak
perhatikan, ya nanti mereka pada kabur gitu ya. Makanya ada bantuan biaya pendidikan buat anak relawan, sembako juga buat relawan, juga kita buat kalangan umum ya. Nah, sebagian besar buat kalangan umum. Terus ada biasanya bidang sosmas itu mengadakan Jumat Berkah. Ini programnya Jumat Berkah. Jadi ya Jumat Berkah ini membagikan makanan siap santap ke masjid-masjid ya, yang dibagikan setelah jamaah masjid keluar sholat Jumat. Ya, jadi membagikan makanan biasanya dalam satu titik itu bisa 100 ya, 100 makanan siap santap ya. Dan itu bergilir dari masjid di desa ini ke desa yang lain. Itu ya di samping ada apa namanya eh, ya sembako gitu ya, pembagian sembako. Ya. Biasanya ke daerah yang sudah kita laksanakan dulu ke daerah banjir di Cimandala, yang terakhir itu di eh, RW 9 Bojong Sempu. Saya lupa masjidnya waktu itu saya hadir di Bojong Sempu ya. Itu salah satu program, bukan salah satu sih, beberapa program yang sudah kita laksanakan, Mas Fatih. Itu yang saya ingat ya, Baik. mungkin yang belum saya, yang udah agak yang enggak yang saya ingat sekarang gitu ya, yang Eh, masih banyak program yang lain. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan dan rencana Pak Wan selaku Ketua YIMS dalam pengembangan manajemen siswa di masa depan untuk meningkatkan kontribusi yayasan terhadap pemberdayaan masyarakat? Harapan saya sih saya diganti ya. Tadi laporin ke Umi kami ya. Karena udah hampir 10 tahun kan dari 2015 ya. Masya Sekarang Allah. itu harapan saya ada peremajaan gitu. Ada yang apa, teman-teman yang jauh lebih baik gitu ya, yang eh, punya keilmuan cakep gitu ya, yang punya Hmm. wawasan bagus, yang punya ide-ide cemerlang gitu ya. Hmm. Kalau saya ini udah tua, idenya udah buntu ya. Dengan Masya kepentok persoalan kantor aja yang lain hilang nih gitu. Allah. Jadi harapan saya ya, kalaupun nggak saya diganti, ada teman-teman yang apa namanya bersedia membantu gitu ya, walaupun Eh, tidak intens, tidak sering, tapi Baik. memberikan masukan ide-idenya gitu ya, buat eh, apa namanya keberlangsungan, buat majunya YIMS. Program yang terdekat yang sedang saya dan sekretaris susun adalah melengkapi perizinan YIM ya, Hmm. melengkapi perizinan YIM untuk bisa mendapatkan izin operasional dari Kementerian Sosial ya, dari Kementerian Sosial, eh, apa agar YIMS ini bisa beroperasi dengan aman, kita juga cari dana dengan tenang gitu ya. Jadi kemarin saya baru mengumpulkan KTP beberapa pendiri YIMS ya, Baik, Pak. juga NPWP ya, agar nanti kita proses perizinan YIM sampai ke eh, Kemensos pusat gitu ya. Karena ini sekarang nggak bisa ke namanya ke Kemensos kabupaten, sekarang harus ke pusat ya, harus ke pusat. Jadi saya dan sekretaris sedang menyusun apa kelengkapan, eh, apa namanya dokumen-dokumen kelengkapan untuk mengurus perizinan YIM agar bisa sampai ke pusat. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja untuk kemajuan YIM, eh, sebisa mungkin di tengah keterbatasan waktu kita ya, kita bisa ngumpul lah, bisa ngumpul dengan teman-teman sama pengurus ya, karena buat ngumpul aja susah gitu ya, karena punya kesibukan masing-masing, karena kita ini semuanya pekerja ya.
Kadang-kadang Sabtu Minggu itu udah acara keluarga, jadi buat ngumpul aja susah. Kemarin kita mau ngumpul eh, untuk pembahasan eh, ngetok gitu ya, pembahasan anggaran dengan wajihah lain gitu dengan IKADI. Nggak bisa, akhirnya apa namanya, terselip oleh kegiatan yang lain yang lebih besar gitu. Yang saya juga harus hadir di sana dan teman-teman lain juga hadir di sana. Jadi diupayakan ya bisa kumpul ya, pada sebulan atau 2 bulan sekali ya untuk eh, membahas ya program-program YIM ke depan, ya eh, alokasi keuangan YIM ke depan gitu ya. Kalaupun eh, pertemuan offline itu ya susah, ya kita usahakan melalui Zoom seperti ini gitu ya. Agar ada minimal kita bisa say hello, bisa eh, apa namanya, bersilaturahim walaupun lewat eh, online, ya bisa melihat keadaan teman-teman kita, ya di samping eh, apa namanya, mendengarkan saran-saran, ide-ide dan masukan dari teman-teman semua. Ya, itu Mas Fatih. Jadi yang sekarang sedang saya dan Baik, Pak. sekretaris itu adalah masalah perizinan, ya perizinan sampai tingkat pusat itu. Ya semoga cepat selesai. Amin, amin. Yang lain lagi nih akan membuat laporan pencairan dana yang dari IZI karena uangnya mampet di sana. Ya kalau mampet, kalau di sana terus kita juga eh, sulit melaksanakan program kerja kalau uangnya nggak ada gitu ya. Makanya Ya, ya setelah ya sambil berjalan melengkapi dokumen perizinan juga akan membuat laporan pencairan dana ke IZI, agar dana kita bisa keluar dan bisa kita manfaatkan eh, untuk program-program yang bisa menyentuh masyarakat luas. Itu Mas Fatih. baik, Pak Wawan. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan. Sekali lagi, jazakallah khair kathir. Semoga kedepannya Yayasan Insan Madi Sejahtera semoga makin Allah jayakan, makin Allah majukan Amin ya untuk di Allah. dunia dan di akhirat insya Allah bermanfaat bagi Amin. seluruh umat. Mungkin cukup sekian Pak Maman, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Mungkin Saya mohon maaf ya kalau jawabannya nggak sesuai harapan. Silakan di edit-edit sendirilah. alhamdulillah memuaskan Pak Wawan. Sudah terjawab semua pertanyaan. Jadi mohon izin juga Pak Wawan untuk kedepannya jika saya butuh data kembali, mohon izin ya Pak Wawan untuk Siap. konfirmasi lagi ke Pak Wawan ya. Boleh. Koordinasi Kalau lagi ya butuh Pak Wawan. data bisa ke saya atau bisa ke Pak Heru ya. Baik Pak Pak Wawan. Heru itu sekretaris Ya, yang bagian ngoprak-ngoprak lah ya di YIM situ. baik. Kalau nggak ada dia saya ribet juga tuh. Insyaallah. Insyaallah terus solid ya Pak Wawan ya. Amin, amin, Amin. Ya. amin. Salam buat ke Umi Kalbi itu. Umi itu pembina saya, kalau nggak ada dia saya. Perasaan saya lihat strukturnya di website Umi di bawah Pak Wawan, Oh, divisi pendidikan. Umi itu ada di atas, ada di bawah. Coba lihat di pembina paling atas tuh ada Umi. Main dua Cuman sifat. karena Umi menangani rumah Quran, sementara di rumah Quran belum ada orang yang bisa dilepas, jadi Umi masih megang di situ juga. Masya Allah. Salut lah, serba bisa loh Umi itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Kan ribet ya, di satu sisi di bawah saya, di satu sisi pembina gitu. Iya. Atas bawah kena. Nah, saya lebih Eh, memandang Umi sebagai pembina, bukan sebagai eh, bawahan pengurus RKI. Harusnya pembina yang saya mintai nasihat Umi. Ya Allah. Makanya saya sering curhat ke Umi, salah memilih saya. Yang lain kan pada sarjana, saya doang yang bukan. Gitu. Gitu Eh, Mas Fatih. ya Allah.
Terima kasih banyak Pak Wan. Sama-sama. Ya, selamat istirahat Pak Wan. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah warahmatullahi khair, wabarakatuh. barakallahu fikum. Ya Allah. Izin saya matikan ya Pak Wan. Siap. Ya, Fadal.